Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi pelajaran fikih hari ini, yaitu bab yang ketiga, yaitu mengenai puasa. Minggu yang lalu kita sudah membahas rukun iman yang nomor 4, yaitu zakat. Oke, mungkin kalian masih ada samar-samar atau mungkin belum paham penuh mengenai zakat. Oleh karena itu mungkin sedikit saya ulang sebentar sebelum masuk ke puasa. Kemarin itu saya menekankan kalian untuk bab zakat itu untuk zakat harta, terutama yang terakhir kemarin, itu sangat esensial sekali dan kamu harus perhatikan karena masalah zakat itu sangat penting, apalagi kaitannya dengan nisab dan zakat. Itu harus diperhatikan betul karena sekarang ini kan masalah zakat harta kan sangat kompleks dan sangat luas. Jadi ini kalau kamu hanya sekilas saja membacanya, maka persoalan sekarang semakin berkembang. Oleh karena itu mungkin saya pasti kan kamu juga belum paham semuanya, apalagi kalau di buku LKS kalian itu harta itu hanya meliputi beberapa poin, yaitu mulai peternakan, perdagangan, emas, perak itu saja. Padahal sekarang namanya harta itu semakin luas. Apakah semua yang belum dicantumkan itu apakah harus dikeluarkan zakatnya juga? Ini nanti kamu mungkin ada persoalan penting, bisa kamu tanyakan lewat TA atau apa, karena mungkin kamu punya persoalan yang belum saya sentuh atau belum saya jelaskan di pertemuan kemarin. Oke ya, gitu pesan saya untuk zakat. Sekarang kita masuk bab baru mengenai puasa. Kalau di rukun Islam puasa itu nomor 3, tapi di sini dalam LKS ini puasa itu dibahas setelah zakat. Oke, untuk bahas mengenai puasa, puasa itu sudah sering kamu lakukan, tapi puasa itu sendiri itu berasal dari bahasa apa? Yaitu berasal dari bahasa Arab, dari kata soma, yasumu, soman, masyar. Oke, sebelum masuk jauh tentang puasa, mari kita mulai dulu pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selama pembelajaran kalian juga sehat, HP-nya juga jalan baik, dan persiapkan materi, bukunya sama alat tulis lainnya. Karena hari ini juga sama dengan pertemuan yang sebelumnya, saya tekankan nanti yang saya bahas IPK-nya ditulis dalam buku catatan. Oke, untuk itu bab puasa saya tuliskan di papan tulis IPK-nya apa saja, dan itu juga nanti yang harus kamu perhatikan. IPK itu adalah salah satu kisi-kisi penting yang harus kamu perhatikan karena IPK itu sama dengan kisi-kisi soal. Kalau kamu menguasai IPK berarti kamu sudah mempelajari materi itu. Dengan sendirinya seandainya nanti ulangan nggak usah mencari atau menanyakan tentang kisi-kisi karena IPK juga kisi-kisi. Oke, saya akan tulis IPK dari bab yang ketiga mengenai puasa. Oke, saya teruskan untuk materi hari ini. Kita bahas satu persatu IPK dari bab puasa. Ada 11 poin IPK-nya. Oleh karena itu kalian tulis IPK tersebut dan kita akan mulai bahas satu persatu. Oke, kita lihat dulu IPK nomor 1. IPK nomor 1 adalah kompetensinya mengenai pengertian puasa. Oke, Harapan kami dari setelah pembelajaran ini kalian bisa menguasai 11 IPK itu, mulai pengertian sampai doa berbuka puasa. Gitu ya. Oke, nomor 1 mengenai pengertian puasa. Puasa itu dari bahasa Arab, dari kata soma, yasumu, sauman, wasyaman. Dari segi etimologi atau bahasanya adalah arti secara bahasa, puasa itu artinya adalah menahan. Biasanya kalian kalau puasa itu apa kalian bebas makan atau mungkin justru kalian harus menahan atau mencegah semuanya itu? Ya, berarti puasa itu secara bahasa artinya menahan atau mencegah. Sekarang menurut istilah, apa puasa itu? Puasa adalah mencegah. Sekarang apa yang dicegah? Yang dicegah, yang ditahan adalah segala sesuatu, semua yang membatalkan puasa. Nah, sampai kapan dan mulai dari kapan kita harus menahan? Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari.
dengan syarat dan rukun tertentu. Saya ulang, puasa secara istilah atau terminologi adalah menahan atau mencegah segala atau semua yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat dan rukun tertentu. Sekarang saya bahas juga, sekarang apa yang membatalkan itu puasa? Kalau kalian puasa biasanya kamu menahan apa saja yang kiranya dapat membatalkan puasa? Satu, yang membatalkan itu adalah makan. Jelas, kalau kalian tengah perjalanan jam 9 kok lapar, kok kamu makan, berarti batal. Lainnya adalah yang membatalkan minum. Apalagi muntah dengan sengaja. Yang terusnya adalah yang termasuk membatalkan adalah murtad. Murtad itu apa? Keluar dari Islam. Itu juga membatalkan puasa. Yang lainnya pingsan, itu termasuk membatalkan. Ya. Atau mabuk. Misalnya orang minum minuman keras atau apa. Atau mungkin mabuk karena sesuatu hal, bisa juga itu termasuk membatalkan puasa. Apalagi kalau kamu perempuan berarti yang membatalkan puasa adalah datang bulan atau haid. Kalau ibu hamil melahirkan berarti juga harus batal puasanya. Nah sekarang bagi suami istri apa yang membatalkan puasa? Hubungan suami istri di siang hari itu juga termasuk yang membatalkan puasa. Semuanya itu yang membatalkan harus ditahan, dicegah. Jangan sampai puasanya kamu di tengah jalan terganggu atau karena persoalan tadi sehingga puasanya batal. Jadi kita harus menahan, jangan sampai kita tidak berpuasa selama sehari. Maka upayakan segala sesuatu yang bisa mencegah itu diupayakan, jangan sampai kita tidak dapat puasanya. Dari mulai kapan kita menahan semua tadi yang membatalkan? Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sekarang mengenai puasa, Allah itu dalam Quran sudah berulang kali atau sering disebut mengenai puasa. Karena sering disebutkannya dalam Al-Quran, berarti puasa merupakan suatu hal yang penting yang harus kita lakukan. Di mana itu perintah mengenai perintah puasa? Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Saya ulang. Dalil perintah puasa diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kita baca bagaimana bacaannya Al-Baqarah 183 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Di sini kata-katanya adalah amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kutiba diwajibkan alaikum atas kamu orang-orang yang beriman. Untuk apa? Asyam. Di siam tadi kan dari bahasa Arab artinya puasa. Di sini ada kata kutiba. Pasif, diwajibkan atas kamu orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Kama sebagaimana kutiba diwajibkan alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu juga diwajibkan oleh orang-orang sebelum kita. Untuk apa kita disuruh untuk berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Saya ulang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Berarti di sini intine puasa hukumnya adalah wajib atau fardu ain bagi orang yang sudah beriman. Berarti keluar dari itu bukan orang beriman, bukan orang Islam, berarti hukum puasa tidak wajib. Saya ulang, di dalil ini terdapat perintah puasa itu hukumnya adalah wajib. Mana yang mewajibkan? Kutiba, kata-kata kutiba diwajibkan untuk berpuasa. Oke, karena perintah puasa itu tidak hanya umat setelah Nabi Muhammad saja dan umat-umat setelahnya, tapi umatnya yang lain, umat zaman dulu yang beriman juga diperintah untuk berpuasa. Sekarang yang terakhir kata-kata la'allakum tattaqun, itu adalah tujuan berpuasa adalah untuk bertakwa kepada Allah. Sebagai wujud takwa kita kepada Allah. Ya, dasar perintah puasa diterangkan dalam surat Al-Baqarah 183. Sekarang kita masuk yang IPK nomor 3. Mengenai dalil waktu puasa. Tadi diterangkan puasa itu waktunya adalah mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya,
Di sini diterangkan dalam surat Al-Baqarah 187. Nek tadi 183 itu perintah puasa, tapi kalau Al-Baqarah 187 itu mengenai waktu kapan kita waktu berpuasanya. Oke, dilihat buku LKS kalian, itu Al-Baqarah 187 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wakulu dan makanlah, wasrobu dan minumlah, hatta hingga yatabayyana, jelas perbedaan lakum bagimu. Apa yang jelas? Al khaytul abyadu, benang putih, minal khaytil aswati, dengan benang hitam, minal fajr, yaitu fajar. Summa, kemudian atimmus syam, sempurnakanlah oleh kamu semuanya puasa kamu ilal lail, sampai malam. Itu adalah dalil mengenai waktu berpuasa. Oke, kita masuk selanjutnya mengenai macam-macam puasa, yaitu IPK yang nomor 4. Puasa itu banyak sekali. Bahkan baru kemarin kamu juga sudah melaksanakan puasa. Termasuk mau puasa apa itu? Kemarin puasa bulan Muharram. Nah, itu termasuk puasa sunnah. Jadi di sini macam-macam puasa ada banyak sekali. Satu, puasa yang kita laksanakan biasanya pada bulan Ramadan namanya puasa wajib. Itu semua orang Islam wajib. Nah, apakah yang wajib itu hanya puasa Ramadan? Tidak. Gitu ya. Puasa yang wajib, puasa yang kedua puasa sunnah, puasa yang ketiga adalah puasa yang haram, puasa yang keempat adalah puasa yang makruh. Sekarang satu persatu, puasa yang wajib bagaimana? Ya, puasa yang wajib dilaksanakan, jika ditinggalkan berarti dia dosa. Itu puasa wajib. Makanya semua umat Islam pada bulan Ramadan wajib berpuasa, karena hukum puasa Ramadan adalah wajib. Lainnya itu apa? Selain bulan Ramadan ada puasa itu apa yang wajib? Puasa adalah nadar. Puasa nadar sama puasa sunnah ini lebih detailnya nanti akan kita bahas lebih rinci lagi, lebih luas lagi di bahasan nanti belakang mengenai puasa Ramadan dan puasa nadar sunnah. Itu ya, untuk hari ini pertemuan ini puasa secara umum. Gitu ya, lebih mendetailnya nanti di belakang materi ini ada puasa Ramadan, ada puasa nadar, ada puasa sunnah. Gitu ya. Untuk yang kedua puasa sunnah juga apa itu puasa sunnah? Sunnah itu apa? Apabila dikerjakan mendapat pahala, tapi jika tidak pun tidak berdosa. Contohnya apa? Banyak sekali kalau sunnah. Gitu ya. Kemarin sudah kita lakukan puasa Muharram, 10 Muharram, ada yang mulai dari 1 Muharram sampai 10 ada. Tergantung kemampuan kita. Kalau kita mantapnya 1 hari yang terakhir tanggal 10 Muharram juga tidak apa-apa. Mulai tanggal 1 sampai 10 juga tidak masalah. Tergantung niat kita dan kemampuan kita, fisik kita. Itu ya. Yang lainnya sunnah apa? Banyak sekali. Senin Kemis, 6 hari bulan Syawal, puasa nisfu Sya'ban, nah, banyak lagi. Yang ketiga puasa haram. Yang namanya haram. Haram itu apa? Kalau dikerjakan malah berdosa. Tapi kalau ditinggal justru mendapat pahala. Ini puasa haram. Yang mana itu puasa haram? Haram itu yang hukumnya haram yang kalau dilaksanakan malah berdosa itu apa? Puasa 2 hari raya, wong kabeh rame-rame do bodo mangan-mangan kok malah poso. Lah itu malah enggak boleh. Yang lainnya apa? Hari tasyrik itu juga boleh kita puasa karena hukumnya haram. Yang terakhir puasa adalah puasa makruh. Makruh itu apa? Kalau dilakukan tidak berdosa, tapi seandainya malah kamu tinggalkan itu malah lebih mendapat pahala. Itu yang makruh. Makruh itu apa? Puasa yang khusus hari Jumat. Itu hukumnya makruh. Sekarang masuk ke IPK nomor 5, syarat wajib puasa. Orang diwajibkan puasa, syaratnya 1, orang Islam. Harus Islam. Liane orang Islam tidak wajib puasa. Yang kedua, di sini adalah yang wajib puasa adalah balik. Nah, balik ini harus wajib puasa. Kok Bu, seandainya belum balik kok adik kecil saya itu sudah puasa, Bu, boleh. Itu sebagai latihan karena dia lebih baik melatih dari kecil. Jangan sampai memerintahkan puasa itu ketika sudah balik saja baru puasa. Nah, itu ya. Jadi perintah wajibnya itu ketika sudah balik. Nomor 3 adalah berakal. Berarti jelas kalau yang tidak berakal, yang kesana kesini telanjang, senyum-senyum sendiri itu berarti tidak wajib. Yang keempat suci, jelas. Kalau perempuan harus suci, haid tidak wajib. Nah ini harus keadaan suci, baik suci dari najis, dari haid maupun nifas. Ya, yang perempuan
syarat wajib. Kalau dia haid berarti tidak wajib. Ibu hamil menyusui atau mungkin lagi melahirkan itu tidak wajib. Paham ya? Yang kelima, mampu. Di sini mampu artinya secara dohir dia sehat, mampu kuat untuk melaksanakan puasa. Saya ulang, syarat wajib puasa ada 5. 1 Islam, 2 berakal, nomor 3 balik, nomor 4 suci dari haid dan nifas, nomor terakhir mampu melakukan puasa. Ini wajib. Sekarang yang kelima, 6 syarat sahnya puasa kamu sah. 1 Islam, jelas. Nomor 2 mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu sudah bisa membedakan yang baik dan tidak. Yang ketiga adalah suci tadi, suci dari haid dan nifas. Yang terakhir adalah pada waktu yang tidak dilarang berpuasa. Ini sah. Waktu kamu kok melaksanakan hari ini bodoh, kamu melaksanakan berarti tidak sah. Karena bodoh itu termasuk dilarang berpuasa. Kalau kamu nekat berpuasa berarti puasa kamu tidak sah. Gitu ya. Yang terusnya adalah IPK yang nomor 7, rukun puasa hanya 2. Niat. Kenapa niat itu penting? Innamal a'malu binniyat. Orang melakukan puasa tapi tidak ada niat maka sia-sia. Tidak mendapat apa-apa. Karena seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Paham? Niat itu adalah sebagai tolak ukur pertama kali apakah dia itu mendapat pahala atau tidak. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena seorang itu mendapatkan sesuai dengan yang diniat. Kalau niatnya puasa insya Allah dapat pahala ikhlas. Tapi ketika berpuasa kalau dicampur dengan sesuatu yang syak atau yang tidak baik maka insya Allah puasanya pahalanya sedikit atau terkurang. Yang kedua, rukun yang kedua, hanya 2 loh ya, rukun puasa. 1 niat, nomor 2 adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa. Sekarang masuk ke IPK nomor 8, amalan sunnah. Ini banyak sekali, namanya kan sunnah. Sunnah itu apa? Amalan yang kita lakukan mendapat pahala pada waktu puasa apa saja itu. Ketika kita puasa fajar, kita harus sahur. Sahurnya jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 3. Yang lebih baik itu adalah mengakhirkan sahurnya. Ya. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Nek was patung ndang cepet-cepet kon buka. Yang nomor 3, ketika kita mau makan dianjurkan disunahkan berdoa buka puasa. Nah ini di IPK yang nomor 11 doanya kamu puasa biasanya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Itu saja kan? Di sini buku kalian ada dalil atau doa bacaan buka puasanya. Oke, gitu ya. Ada lagi membaca kata puasa kita disunahkan juga makan yang manis-manis. Memberi makan orang yang berpuasa, meninggalkan perkataan yang tidak baik, yang kotor, banyak bersedekah, banyak membaca Al-Qur'an. Sekarang yang nomor 9, amalan yang makruh. Makruh itu apa? Aman apa dilakukan tidak apa-apa, tapi jika ditinggalkan malah lebih baik. Apa yang makruh? 1. Nomor 1 adalah sikat gigi. Biasanya kan kalau puasa itu biasanya sikat gigi jam 7 atau jam 8. Ketika sudah lewat sinar matahari sudah agak terang, maka seyogyanya sikat giginya jangan kesiangan. Ya. Terus yang kedua suntik atau bekam. Memakai wangi-wangian yang berlebihan, mencicipi makanan yang berlebihan itu juga makruh. Ya, saya ulang, itu tadi yang termasuk yang makruh. Sikat gigi atau siwaan. Nomor 2 adalah bekam, suntik. Nomor 3 itu mencicipi makanan tapi berlebihan sambil jelek gitu sampai tahu rasanya males enak kecut. Nomor 4-nya adalah memakai wangian tapi berlebihan. Karena masuk yang membatalkan, banyak yang membatalkan, makan, minum, muntah, haid, keluar mani bagi laki-laki. Kalau suami istri berarti hubungan suami istri siang harinya, murtad, mengubah niat, itu termasuk membatalkan puasa. Itu ya, makan, minum, murtad, mengubah niat, terus haid, keluar mani, itu yang terakhir bersetubuh siang hari untuk suami istri, itu membatalkan puasa. Oke, yang terakhir, IPK yang terakhir mengenai doa nih. Yang paling penting kamu lihat sebisanya saja. Biasanya kamu doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, bisa.
Di buku kalian itu ada doa buka puasa adalah kita baca bersama-sama Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dzabadma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Oke, itu untuk hari ini. Untuk materi syuting hari ini nanti Bu Yani tidak memberikan soal, hanya materi saja. Oleh karena itu tetap dipelajari. Dan jangan lupa karena ini minggu depan nanti tanggal 26 sekitar itu mungkin ada UHB, materi yang sudah saya sampaikan dipelajari betul, zakat, fitrah, zakat harta itu harus kamu baca sungguh-sungguh. Jangan sampai kamu nanti pas ulangan UHB ketinggalan atau mungkin tidak bisa mengerjakan. Gitu ya. Oleh karena itu kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.